Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali di tahun ajaran baru 2020-2021. Kalau tadinya kalian kelas 7 belajar materi TIK, di kelas 8 juga ada materi TIK, tapi kali ini Bapak akan membahas tentang materi pengolahan grafis. Pengolahan grafis ada beberapa, misalnya CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Kali ini kita akan belajar tentang program pengolah grafis CorelDRAW kalau Bapak menggunakan versi CorelDRAW X3. Baik anakku sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita lihat materi berikut ini. Baik anakku sekalian, kita akan sekarang mengaktifkan program CorelDRAW. Boleh cari, kalau mungkin di laptop kalian ada di shortcutnya di desktop, Pak Suradi ngetik CorelDRAW, kemudian Bapak cari Run as Administrator. Oke, sekarang tampil seperti ini. Pada saat awal kita mengaktifkan Corel, tampil seperti ini. Jika ingin membuka file tinggal klik di sini. Tapi sekarang kita mau ini untuk membuka folder, kita mau membuat file baru, klik new. Tampilannya seperti ini. Setelah tampil seperti ini, secara default diperlihatkan seperti satu lembar kertas. Di sanalah nanti dokumen yang kita buat. Jika ingin di print maka dimasukkan dalam kotak, tapi untuk mendesain boleh berada di posisi di luar. Sebelum melanjutkan desainnya, sebelum melanjutkan kreasinya, Pak Suradi akan memperkenalkan dulu bagian-bagian yang ada pada CorelDRAW. Paling atas ada logo Corel, itu menunjukkan bahwa yang aktif saat ini adalah CorelDRAW X3. Terus di bawahnya ada file, edit, view, layout, arrange, effect, bitmap, text tool, window help. Itu adalah menu dari CorelDRAW, menu. Terus ada toolbars, ada tools, ada alat. Di bawah lagi di sebelah kiri ada yang namanya toolbox. Bagaimana jika toolboxnya ini tidak tampil, misalnya hilang dia? Ini toolbox ini bisa digeser, anak-anakku sekalian, ini bisa digeser ke kiri, nih seperti ini. Misalnya hilang seperti ini, bagaimana menampilkannya? Klik window, toolbars, toolbox. Nah ini ditampilkan. Saat ini tampilannya berbentuk horizontal, kita bisa merubahnya ke bentuk vertikal. Letakkan di tepi sini. Oke, di toolbox ada beberapa tombol, ada beberapa alat. Yang paling atas ada yang namanya pick tool. Bagian kedua ada shape tool, ada crop tool, ada zoom tool, freehand tool, terus smart fill tool, rectangle tool, ellipse tool, dan seterusnya ke bawah. Kalian bisa melihatnya nanti. Oke, sekarang apa fungsi dari pick tool? Saya ambil objek rectangle dulu seperti ini. Kalau rectangle ini kita mau pindahkan ke tengah sini atau mau pindah posisi, maka tidak bisa langsung, kita harus aktifkan pick toolnya dulu. Pick tool baru angkat seperti ini. Pick tool angkat seperti ini. Misalnya lingkaran lagi, buat lingkaran, mau diangkat lagi, aktifkan pick tool. Ya. Mengecilkan objeknya, ini mau dikecilkan lagi, ya, diklik dulu baru dikecilkan. Itu fungsi dari pick tool.
Oke, bisa dipahami anak-anakku sekalian? Atau memblok yang beberapa objek, misalnya lebih dari satu objek diblok, mau dipindahkan. Nah, nih diblok dulu tapi pakai pick tool. Diblok baru pakai pick tool. Atau ini mau di copy, paste, diangkat pakai pick tool hasilnya. Seperti itu. Oke, baik anak-anakku sekalian. Yang kedua, ada shape tool. Shape tool ini fungsinya untuk merubah bentuk gambar. Merubah bentuk gambar. Shape tool, terus ada lagi menu yang lainnya. Sekarang kita praktekkan yang shape tool. Misalnya Pak Suradi buat garis. Buat garis seperti ini. Garisnya ini Pak Suradi mau buat gelombang, mau buat supaya dia melengkung atau bentuk gelombang. Kita gunakan shape tool. Nih, baru di blok. Dipasangkan dengan ini. Convert line to curve. Dan tinggal dilengkungkan seperti ini. Selain itu, tadi ada objek persegi. Ada objek persegi. Oke. Ingin kita buat pojok-pojoknya itu menjadi tumpul. Nih. Cornernya menjadi tumpul seperti ini. Kita gunakan shape tool seperti ini. Oh, kurang jelas Pak tampilannya. Nah, kita gunakan zoom tool. Nih, zoom tool. Untuk kembali normal, kita klik ini. Nih, zoom to page atau Shift F4. Oke, saya zoom dulu ini. Kemudian saya gunakan shape tool, klik. Kemudian saya buat seperti kapsul misalnya. Kembali seperti ini. Oke, zoom normal. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya anakku sekalian, tadi sudah ada pick tool, ada shape tool, ada juga crop tool. Ini nanti ada pembahasan khusus, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Zoom tool, ini tadi Pak Suradi sudah peragakan zoom tool, ini seperti ini. Oke. Move tool. Nah, move tool. Yang di move adalah area kerjanya. Oke. Tadi ada rectangle, nih. Ada ellipse. Di sini ada bintang. Ada nah, misalnya kita mau buat objek seperti ini, nih, bintang. Nah, bintang. Bintang 6, tinggal nambahin jadi 6. Bintang 5. Oke. Ah, ini yang sangat penting. Ada text tool. Text tool. Caranya text tool itu kalau dia mau dibuat seperti membuat objek huruf artistik, nah, kita klik di sini, klik A, ditarik seperti ini. Tapi kalau mau membuat naskah seperti ini, untuk kalimat SMP Nasional KPS Balikpapan. Nah, ini berbentuk paragraf. Oke. Text tool ini, nah pasangannya pasti muncul di atas jenis hurufnya. Jenis hurufnya bisa kita rubah. Arial black misalnya. Oke. Selanjutnya ada jenis basic shape. Jenis-jenis objek, bentuk-bentuk bisa kita buat lewat basic shape. Terus ada interactive blend. Nih ada blend tool, interactive contour tool. Ini akan kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ini ada
outline tool. Contohnya tadi kita pakai pick tool dulu, pilih garis ini. Kita ingin merubah ketebalan garisnya ini. Kita ingin merubah ketebalan garisnya. Kita pakai outline tool. Nih, lebih tebal. Nih, tipis. Atur sesuai keinginan. Nah, oke, seperti ini. Sama juga dengan ini, garisnya ingin ditebalin. Ya, tinggal rubah dari sini. Oke. Terus ada fill tool. Fill tool sama seperti di aplikasi yang lainnya, kalau ada gambar seperti ini pasti mewarnai. Misalnya ini gambar lingkaran ini saya mau warnai biru. Nah, ini. Klik, baru kita warnai. Warnanya ada penuh, ada juga yang gradasi seperti ini, gradasi. Misalnya ini mau diwarnai gradasi atau pattern fill atau tekstur, silakan dicoba masing-masing fungsinya. Terus ada lagi interactive fill tool, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Itu tentang menu toolbox yang ada di sebelah kiri ini. Terus ada file, menu yang ada di atas ada file, edit, view, layout, dan seterusnya. Anakku sekalian, jika kita sudah selesai mengerjakan satu project, satu pekerjaan, yang lebih penting lagi adalah cara menyimpannya. Cara menyimpannya menggunakan menu file, save as. Kita simpan di dalam satu folder yang kita sudah siapkan. Misalnya kalau di sini Pak Suradi menyimpan di dalam bahan ajar kelas 8 TIK. Saya beri nama pertemuan 1. Save. Oke, otomatis ini tersimpan. Setelah itu saya close. Yes. Bagaimana kalau pekerjaan itu sudah selesai, kita mau buka kembali? Oke, kita aktifkan kembali Corel Draw-nya. Oke, new file, open. Oke. Kita simpannya tadi di kelas 8 TIK, pertemuan 1, open. Nah, ini dia yang sudah kita kerjakan. Demikian pengenalan untuk materi Corel Draw. Silakan kalian berkreasi. Kita bisa membuat banyak bentuk, bisa menggambar, melukis, membuat logo dari program Corel Draw ini. Saya tambahkan sedikit, Corel Draw berbasis, Corel Draw berbasis vektor, kalau Adobe Photoshop berbasis bitmap. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.